Oke. Ya, halo teman-teman, ketemu saya lagi ya di channel Apa Hobimu. Di video saya yang kali ini saya mau lanjutin video sebelumnya yang sebelumnya kan saya ganti inner barrel metal ya, terus ganti shock buffer ya. Jadi ganti shock buffer yang ini yang upgrade sama nambahin sistem short stroke ya, short stroke untuk di Hikapa 5.1 ya. Jadi kali ini saya mau pasang blowback housing ya, mau ganti blowback housing bawaan ya. Kan berat tuh blowback housing bawaan, masih bawaannya. Nah, ini saya ganti yang Edge ya, yang Edge punyanya Airsoft Masterpiece ya, produced by Guns Modify atau Airsoft Masterpiece ya. Nah, ini lebih ringan otomatis ya, ini karena dia Edge Light blowback housing ya, jadi ini lebih ringan. Memang kita pegang gini aja udah kerasa sama yang bawaannya itu, ini lebih ringan, jauh lebih ringan ya. Oke, langsung aja kita buka slide-nya ya. Ini langsung kita buka slide-nya. Oke, ini slide masih pakai blowback housing bawaan Tokyo Marui ya, Tokyo Marui Gold Match 5.1 ya. Ini masih bawaannya itu masih berat ya, jadi sebenarnya sih nggak diganti nggak masalah, sebenarnya tetap jalan sih. Cuman ini kebetulan ya saya dapat yang ini, yang light ini, yang ringan. Jadi kenapa nggak ada salahnya kita ganti ke yang upgradean ringan ya, karena akan memperingan kerja dari slide-nya juga ya. Ya, memperingan kerja slide, atau ya memperingan slide lah ya, jadi dia lebih cepat aja. Oke, pertama kita buka dulu. Ini short stroke-nya kita buka. Hati-hati kalau buka short stroke ini ya, sering meleset, karena kalau meleset mencelat ya. Oke. Oke, ini kita pindah ke bawah. Oke, ini kita lepas ya. Oke, ini yang kemarin pakai inbar ya, inbar diganti 6 inci. Oke, kita taruh dulu. Oke, nah untuk lepas blowback housing ini udah kosong. Untuk lepas blowback housing ini kita harus melepas baut yang di atas ini dulu ya. Penguncinya ini kita butuh obeng plus ya. Cukup dilepas saja. Oke, nah lepas, kita bisa baut di belakang sini ya, pakai kunci hex atau L. Ya, kemarin untuk penggantian dari inner barrel ya, inner barrel dari standar 5 inch-nya itu ganti ke inner barrel 6 in, itu ada peningkatan FPS ya. Yang 6 in-nya itu juga selain lebih panjang 6 in, yang asli kan 5 in, dia lebih tight ya, itu 6.01. Kalau yang bawaannya 6.03 kalau nggak salah, atau 6.04. Nah, itu
yang FPS-nya kalau yang standarnya itu dia dapat di BB 0,25 saya ya. 0,25 itu 290-an. Nah, tapi begitu 285 sampai 90-an. Kalau BB 0,2 dia dapat di 315 sampai 320. Nah, pada saat ganti inner barrelnya saja ya, itu peningkatan FPS-nya menjadi 325 untuk yang BB 0,25 ya. Jadi ada peningkatan sekitar 40 ya, 40 fps ya, 35 sampai 40 fps-nya. Jadi sangat signifikan ya, naik fps-nya. Oke, setelah dua baut tadi terlepas, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Cuman hati-hati, ada springnya juga dia di dalamnya. Ya, ada spring ini ya. Ini ada springnya. Nah, ini ada spring. Ini springnya juga sudah saya upgrade sebenarnya. Aslinya lebih tipis ya, lebih tipis springnya. Ini sudah saya upgrade ke yang lebih kuat ya, karena saya sudah pakai spring ini, spring guide rodnya ini, recoil springnya ini itu udah pakai yang upgrade juga. Nah, ini setelah itu ini kita lepas nozzle-nya ya. Nozzle-nya lepasnya tinggal ditarik aja, lalu diangkat ke atas sedikit. Ya, sudah lepas ya. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, oke, lalu kita sekarang buka yang upgrade-nya. Oke, kerasa banget ya, ringannya yang ini berat ya, mungkin hampir 2 kali lipatnya beratnya ini daripada yang ini ya. Ini sepertinya bahannya besi ya, kalau yang ini aluminium ini. Oke, kita lepas dulu. Oke, ntar saya ambil silikon oil dulu. Oke, saya minyakin dulu ya yang ini. Kasih silikon oil secukupnya aja. Oke, ini tinggal kita pasang. Gampang ya masangnya, maksudnya karena emang udah kompatibel banget. Oke, ini kita gini-giniin dulu biar silikonnya bisa ke semuanya, semua tempat ya. Oke, ini saya tes kompresi. Ya, kompresinya bagus ya. Kasih silikon oil di bagian yang gesek-gesek. Sebenarnya sih ya
Ini plastik ya, plastik. Kalau nozzle-nya plastik, jadi sebenarnya nggak masalah, cuman ya biar lebih smooth aja. Oh ya, ini blowback housing itu sebenarnya ada dua macam ya. Jadi ini yang light ya, yang light blowback housing. Ada yang ultra light. Yang ultra light itu dia bolongnya dua di sini ya. Jadi ini dia bolong, sininya ada bolongan lagi, sebelah sininya juga bolong, ada bolongan lagi. Dan dia tapi low blowback ya. Jadi blowbacknya dia lebih sedikit ya. Jadi kalau kalian yang mau blowback recoilnya lebih sedikit, cari yang light ya, yang ultra light ya. Itu dia potongan blowbacknya ini dia lebih pendek ya. Jadi dia gasnya lebih sedikit, dia lebih irit memang, cuman dia low blowback. Saya tidak tahu mengaruh FPS atau enggak, tapi yang jelas itu apa, dia blowbacknya lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Oke, ini langsung kita pasang dulu ya. Oke, mungkin ini sangat plug and play ya. Jadi memang dia ada standarnya mungkin sudah ya. Jadi slide apapun dia langsung masuk. Oke, setelah itu tinggal kita pasang bagian atasnya dulu. Ya, tinggal dipasang sini. Oh ya, ini juga sebenarnya sudah tambahan ya. Jadi slide metal itu tidak dapat ininya. Jadi kalian pasang ininya bawaannya atau diganti yang ada tarikannya seperti ini ya. Karena kalau pakai mounting kan susah ya tariknya, jadi harus pakai ini lebih enak. Ini kebetulan saya pakai yang AIP ya, pakai yang brand AIP. Ada yang tanpa brand ya, atau 5KU itu dia nggak ada tulisannya. Ini AIP. Kalau ini ada tulisannya AIP. Kalau yang 5KU bentuknya sama persis, tapi nggak ada tulisannya AIP. Ada yang punyanya 5KU gitu tulisannya. Kencang, pastikan kencang ya. Oke, udah kencang semua, sip, udah terpasang. Ini yang lama, ini yang light, memang jadi lebih ringan. Oke, setelah itu kita pasang lagi semuanya. Untuk pemasangan tadi blowback housing itu ya kalian ingat-ingat aja, pas bongkar pasangnya seperti itu, sama aja ya. Waduh, ada yang lupa tadi, springnya belum kita pasang, sorry ya. Springnya itu jangan sampai lupa dipasang. Wah, harus buka lagi, sorry. Jadi spring kecilnya ini tuh memang berfungsi untuk mengembalikan nozzle-nya tadi ya. Sorry. Jadi harus buka lagi ya. Oke. Yes, kita lepas seperti ini aja. Spring ini ya. Spring ini jangan lupa kalian pasang. Oke. Nah, springnya pasangnya di sini ya.
kita pasangnya, kita ulang lagi ya masangnya. Spring ini jadi enggak, karena kalau kebalik jatuh dia masangnya gini ya, harus menghadap ke atas seperti ini. Nah, otomatis springnya dia sudah terkunci ya, tinggal kita pasang bautnya. Kenapa yang atas dulu? Karena biar untuk mengunci posisi ya. Sebenarnya sih ada yang masang yang bawah dulu, cuman saya lebih suka pasang yang atas dulu. Oke. Sederhana sih sebenarnya masangnya, cuman kalau enggak itu kadang. Oke, saya kenceng. Yang atas kita pastikan kencang juga. Oke, udah pasang lagi ya. Springnya itu tadi buat seperti ini ya, nih. Nah, ini dia harus balik. Nah, harus balik lagi. Sekarang kita pasang lagi jamnya, outbarnya. Oke, udah pasang, lalu pasang recoil springnya. Sekali lagi untuk recoil spring ini hati-hati ya, karena bisa mencelat ya. Kalau tangannya licin kadang mencelat, apalagi habis kena silikon tadi. Nah kan. Tangannya licin ya guys, jadi mencelat ya. Oke, udah terpasang. Tinggal kita pasang ke frame. Ya, sudah terpasang. Whoops. Oke ya, jadi kalau belum dipasang penguncinya emang gitu ya, bisa lari ke depan dia. Oke, ini ya. Oke, kita pasang. Oh iya, sama kalau udah pakai short stroke dia otomatis slide locknya juga, kalau short stroke-nya banyak slide lock tidak akan bisa ya, karena dia tidak akan sampai ke slide lock ya. Slide ke belakangnya itu tidak sampai ke putaran slide lock, jadi otomatis dia tidak akan bisa ngelock lagi ya. Jadi kalau habis tidak akan ngelock lagi. Kekurangannya sih memang di situ ya, kecuali kalian mau modif slide-nya kalian kasih slide coakan untuk slide locknya itu ya, dibikinin lagi yang lebih ke depan, jadi bisa berfungsi lagi. Sebenarnya tetap berfungsi, cuman dia tidak ngelock karena slide-nya tidak sampai ke sini. Jadi pada saat ini ya, ini kan dia tempat slide lock ya, tempat ngelocknya dia di sini. Padahal setelah di short stroke itu
slide ke belakang itu tidak sampai ya, sorry ketutupan, cuman dia tidak sampai, kan harusnya di sini. Nah, padahal slide lock itu paling sekitar di antara sini. Padahal dia kalau untuk sampai ngelock dia harus ke sini, tapi dia hanya sampai setengahnya. Jadi otomatis tidak ngelock ya, tapi recycle lebih cepat ya. Jadi tinggal kita mau cari fungsinya atau kecepatannya ya, atau ya kalian itu modif slide-nya itu dibubut lagi, ditambahin ngelock untuk jaraknya tuh. Oke. Ini ya, bentar akan saya cobain ya. Oke, akan saya cobain ya, nih ya, untuk slide lock dan ya ini gasnya udah mau habis sih. Nah, habis gasnya. Oke, coba kita isi ya. Ya, oke, ini gas barusan saya isi lagi. Kita tes lagi ya. Oke, kalau dari sisi sini. Oke, nice ya. Jadi di Haikapa ini kita sudah upgrade inner barrel ke 6 inci, outer barrel metal, blowback housing light ya, yang ringan, atau aluminium blowback housing, light aluminium blowback housing. Lalu shock buffer juga sudah di short stroke ya, menggunakan 3 ring, menggunakan koko. Lalu spring recoil spring menggunakan 120%. Terus spring nozzle menggunakan 180%. Terus cocking handle ini menggunakan AIP ya, yang red. Terus menggunakan mounting ya, mounting. Terus ini reflex sight ya, dan adaptor buat kompensator ya. Oke, ini juga magwell juga udah diganti ya, jadi sudah hampir keseluruhan bagian dalamnya udah upgrade ya. Mungkin kurang apa lagi ya, mungkin sudah ya, sudah di situ aja udah cukup upgrade-nya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan untuk sementara ini tetap di rumah. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Makasih.